Halo, kita akan belajar mengenai menghapus static routes dan mengkonfigurasi static routes. Yang kita hapus adalah static routes yang menggunakan next hop IP address dan menggantikannya dengan static route yang menggunakan exit interface sebagai argumennya. Um, di mana static routes yang menggunakan next hop IP address sebagai argumennya itu membutuhkan recursive lookup, dan static routes yang tidak static routes yang menggunakan exit interface sebagai argumennya tidak membutuhkan recursive lookup. Oke, yang pertama adalah memeriksa network dengan menggunakan static routes pada saat ini, yaitu login ke setiap router dengan password Cisco dan mau masuk ke privilege exec mode dengan menggunakan password class. Masukkan command show running config dan masukkan command show IP route di ketiga router. Router pertama yang kita akan lakukan adalah di router R1 sini. Kemudian klik CLI, kemudian klik enter, masukkan Cisco, password Cisco, enable, masukkan password class, show running config. Untuk melihat bagaimana static root saat ini dikonfigurasi, kita bisa lihat static root yang saat ini konfigurasi adalah static root yang menggunakan next hop IP, dan jumlahnya 3 buah. Kemudian kita lakukan berikutnya adalah sudah show running config, kita langsung lanjutkan dengan masukkan perintah show IP root. Klik R1, enter atau spasi, ketik show IP route. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk dari routing table terhadap konfigurasi static route yang dikonfigurasi di show running config tadi. Ada 3 buah static route di sini. Entry-nya yang pertama adalah 1.0 dengan AD-nya 1 dan metriknya 0, via next hop-nya 22. Berarti kita bisa lihat kesamaannya dengan ini, yang di kiri dengan yang di kanan. Dan entry yang kedua adalah 192.168.10.255 dengan next hop-nya 172.16.2.2, yaitu adalah ini di sini. Dan terakhir adalah AP route 192.168.2.0 dengan masknya 255 yaitu yang di sini. Oke, berarti semua sudah masuk ke dalam routing table static route yang dikonfigurasi di router R1. Dan sekarang kita rute ke router R2, klik R2, klik CLI, enter, ketik Cisco, ketik enable, ketik class dan show running config. Kemudian tekan spasi 2 kali, kemudian catat IP route-nya, kemudian buka node, kemudian paste, kemudian ketik lagi R1, tekan escape, kemudian ketik show IP route untuk melihat. Kita cari yang berbentuk statik, ada, ya benar, ada 2. Dan kita bisa lihat kesamaannya dengan hasil yang di show running config dengan yang ada di show IP route, bahwa yang di show running config adalah IP route 192.168.2.0 255 dan next hop-nya 11. Oke, itu adalah yang ini 192.168.2.0/24 adalah 2225555 dan AD-nya 1 dan metriknya 0, via-nya 11. Kemudian IP route 172.16.3.0 via max-nya 22255 dan next hop-nya 172.16.2.0. Itu adalah yang ini. Oke, berarti kita sudah mendapatkan 3 buah IP route entry, 3 buah static route di routing table yang menggunakan next hop IP interface sebagai argumennya. Kemudian kita yang terakhir adalah router R3. Klik R3, klik CLI, tekan enter, masukkan passwordnya Cisco dan ketik enable, ketik class dan show running config juga, dan tekan spasi 2 kali. Kemudian kita catat IP route-nya. Oke,
kita pindahkan ke node, kemudian ke sini. Oke, sekarang kita tekan escape, kemudian tekan show IP route, ketik show IP route, dan kita perhatikan, kita bandingkan antara yang ada di show IP route dengan yang ada dari show running config. Di show running config ada 3 buah entry, pertama, kedua, dan ketiga. Yang di show IP route kita cari entry yang pertama dari show running config adalah 172.16.10.255.255 dan dengan next IP-nya 1.2 semua. Oke, itu adalah yang ini ya, benar. Yang kedua adalah 2.0 dengan next-nya sama 1.2, itu adalah ini. Dan mesh-nya adalah yang di sini 3 subnets. Yang terakhir adalah 172.16.3.0, itu adalah ini. Oke, berarti semua routing table, semua route yang ada di root show running config sudah ada di routing table. Yang selanjutnya adalah kita mau melakukan pengubahan daripada show route ini menjadi menggunakan exit interface sebagai argumennya. Caranya adalah klik R1, klik CLI. Yang pertama kita lakukan adalah menghapus semua route static yang ada di masing-masing router. Route yang di router route yang ada di router 1 adalah IP route no IP route 172.16.10 dengan mesh-nya 22255 dengan next IP-nya adalah 22 ya. Kemudian no IP route lagi 192.168.1.0 kemudian dengan mesh-nya 0.225 dengan next IP-nya 22. No, kemudian no IP route lagi, route yang berikutnya adalah 2.0 dengan mesh-nya 22255 dan alamat next hop routernya 1622. Dan kita masukkan lagi yang baru setelah kita masukkan menghapuskan routing table yang saat ini ada di router 1. Kita bisa cek show running config ya. Oke, kita sudah lihat tidak ada lagi show running, tidak ada lagi command IP route di sini. Yang selanjutnya kita lakukan adalah ketik config T, melakukan pemasukan ulang route ini, tapi dengan menggunakan exit interface sebagai argumennya. Jadi yang akan kita gunakan exit interface untuk route pertama adalah pertama kita cari dulu letak daripada network yang dimaksudkan adalah di sini, di belakang dari R2, dan 1.0 adalah di depan R2 dan 2.0 adalah di belakang R3, dengan dimana cuman ada satu yang digunakan sebagai exit interface dari router R1 ini ke semua router adalah exit interface-nya adalah serial 0/0/0. Jadi semua route ini akan menggunakan exit interface yang sama. Oke, kita masukkan saja serial 0/0/0. Kemudian route yang berikutnya adalah 192.168.1.0 dengan 22255. Kemudian dengan exit interface yang digunakan adalah serial 0/0. Kemudian yang ketiga adalah IP route 192.202.55.255.250 dengan dengan exit interface-nya adalah ini. Oke, kita sudah selesai memasukkan ketiga buah route, tapi kali ini dengan menggunakan exit interface sebagai argumennya. Yang akan kita lanjutkan adalah kembali memasukkan yang untuk R2 kita akan menghapus dulu root yang ada di R2. Caranya config terminal, kemudian no IP root ya, 192.168.255.255.255.255.0 192.168.1.1. cukup ketik saja yang ada di node dan tambahkan keyword no di depan IP root. Kemudian menghapus root yang berikutnya dengan cara no IP root 172
ya 1630 ya 172.16.21. Oke, kemudian ketik ulang lagi, masukkan ulang root yang menggunakan exit interface sebagai argumennya, yaitu 2.0 IP root 2.0 triple 255 dan oke. Kalau kita perhatikan di R2 dia mempunyai dua buah interface yang menghubungkannya ke network yang di config di sini, yaitu 192.168.2.0 itu adalah di sini. Berarti interface-nya adalah serial 0/0/1. Kita ketik serial 0/0/1. Kemudian untuk mencapai 176.3.0 harus keluar, itu adalah network ini, network 176.3.0 ini berada di sini, dan exit interface yang digunakan R2 adalah untuk mencapai network ini adalah ini serial 0/0/0/0. Oke, kita masukkan saja, kita configure saja 16.30 255 dan serialnya adalah 0/0/0. Oke, kita sudah selesai memasukkan route yang baru, dan kita cek show IP route-nya. Nah, sekarang kita lihat bahwa sekarang sudah berubah menjadi tidak lagi via, tapi sekarang sudah berubah menjadi is directly connected, kedua root static yang barusan kita konfigurasi di router R2. Nah, sekarang kita ke router R3. Ke router R3 kita bagaimana caranya? Sama, kita no IP route kan semua, kita no IP route kan dulu, yaitu 16.1.0 kemudian triple 255 kemudian 192.168.2, kemudian IP route kan lagi yang entry yang kedua, dan kita lanjutkan dengan menu IP route kan yang entry ketiga. Kemudian kita menambahkan IP route yang baru menggunakan exit interface sebagai interface keluarnya. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa network yang ada di sini adalah 172.16.10 dan 172.16.20 ya, ini, dan yang terakhir 172.16.30 ini. Dan untuk mencapai ke ketiga network itu, R3 cuma mempunyai exit interface serial 0/0/1. Jadi exit interface ketiga router adalah sama, yaitu menggunakan interface serial 0/0/1. Kita ketikkan /se 0/0/1, kemudian kita masukkan entry yang kedua ya, 16.20. Kita masukkan dengan exit interface yang sama juga, kemudian kita masukkan 16.30 dengan entry yang sama ya, dengan exit interface yang sama. Dan sekarang kita sudah selesai memasukkannya, kita lakukan pengecekan show IP route, dan kita sudah mendapatkan seharusnya 3 buah static route yang menggunakan exit interface ya. Kita sudah dapatkan ini benar, 10 dan 20 30, dan semuanya adalah directly connected dan menggunakan interface exit interface adalah serial 0/0/1. Yang perlu kita ingat lagi, kita review lagi, ingat ulang bahwa kita klik lagi R3 bahwa semuanya ini static route yang menggunakan exit interface tidak memerlukan recursive lookup. Kita ketik di sini static route dengan exit interface tidak memerlukan recursive lookup, dan static route dengan next hop IP address memerlukan recursive lookup. Oke, kita sudah menjelaskan dua definisi ini.
bahwa static root dengan exit interface tidak memerlukan recursive lookup, dan yang kedua static root dengan next hop IP address memerlukan recursive lookup. Ini adalah 2 poin utama dari lab kita ini. Nah, sekarang kita mau menguji apakah apakah ping dari ketiga PC berhasil setelah IP rootnya diubah dengan menggunakan exit interface. Pertama, klik amplop dan klik PC1 dan klik PC2. Kita lihat di sini di layar sini masih fail, klik lagi sekali lagi dan sekarang successful. Berarti komunikasi antara PC1 dan PC2 sudah sukses. Dan yang dalam langkah selanjutnya adalah hal ini berarti juga PC2 ke PC1 juga sukses. Sebaliknya daripada pengujian kita ini, yang selanjutnya adalah PC1 ke PC3. Klik amplop, klik PC1 dan klik PC3 dan kita tunggu hasilnya adalah in progress dan failed. Klik sekali lagi dan sekarang successful. Nah, sekarang kita sudah selesai memasukkan next hop static root dengan menggunakan exit interface. Terima kasih.